Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihudahu amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak sekalian, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah, tentunya puji syukur kepada Allah tidak bosan-bosannya dan tidak putus-putusnya untuk kita aturkan dan kita tujukan kepada Zat yang maha memberi rizki, yang maha pencipta, maha penyayang kepada hamba-hambanya, di mana dari karunia yang Allah berikan kepada kita di kesempatan malam hari ini, kita bisa berjumpa lagi, bertemu lagi pada suasana yang cerah alhamdulillah, di tempat seperti biasa di kampus jalanan, dan kita akan melanjutkan pembacaan dan penjelasan kitab atau manzumah syair al-urjuzah al-mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah. Al-urjuzah al-mi'iyah, ya. Al-urjuzah itu sebenarnya nama, ya, nama dalam syair bahasa Arab. Ya, kalau di tempat kita orang Jawa itu misalnya ada langgam Jawa seperti Mas Kumambang atau Dandang Gulo. Nah, jadi kan dia punya nada-nada yang berbeda-beda. Dulu pelajaran muatan lokal SD atau SMP ya. Dandang Gulo, kemudian apa lagi Pak? Saya lupa. Nah, dalam bahasa Arab pun juga ada syair yang demikian. Macam-macam susunannya. Yang kita baca ini dalam bentuk al-urjuzah. Yang baitnya 100, makanya dikatakan al-mi'iyah. Dari kata mi'ah. Fi dzikri hali asyrafil bariyah. Yang mana syair yang disusun oleh Ibnu Abil Iz ini dalam rangka dzikri asyrafi al-bariyah. Fi dzikri hali asyrafil bariyah, itu menyebutkan kondisi cerita keadaan makhluk yang paling syaraf, ya, paling punya kemuliaan, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu ya kemarin ditulis oleh Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Oke, tentunya sebelum kita mulai juga kita berterima kasih kepada siapa saja yang punya andil dalam terselenggaranya kajian di malam hari ini, tentunya Sohibul Bait, ya, Mas Eko, Mas Gatot dan yang lainnya, dan juga yang mungkin ya menjadi donatur dan muhsinin yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk konsumsi. Semoga Allah balas dengan balasan yang lebih baik. Dan juga teman-teman yang hadir, terima kasih mau hadir di kesempatan kali ini. Semoga ada faedah dan manfaat yang bisa kita petik. Oke, langsung saja. Di pertemuan yang lalu, para ulama menjelaskan bahwa setiap kita mempelajari satu disiplin ilmu dalam agama, entah itu fikih, entah itu sirah nabawiyah, entah itu hadis, ya, entah itu usul fiqh dan yang lainnya, itu afdolnya untuk mengetahui dan mengenal 10 aspek dulu. 10 aspek atau 10 hal yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Ya. Makanya ulama mengatakan, inna mabadi'a kulli fannin 'asyarah, al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah, wa fadluhu wal wadi'u. Wah, kata para ulama, sesungguhnya landasan setiap ilmu itu ada 10. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah. Definisinya apa? Tema yang diperbincangkan apa? Kemudian buah dari mempelajari ilmu itu apa? Ya. Kemudian wa fadluhu wal wadi'u, ya, kemudian keutamaannya apa? Wa nisbatun wal wadi'u. Kemudian penisbatan dari ilmu itu kemana? Kemudian yang meletakkan ilmu itu pertama kali siapa? Wal istimdadu hukmu syari'u. Kemudian ilmu itu sumbernya diambil dari mana? Dan juga hukum syar'i mempelajarinya apa? Apakah wajib, sunnah, dan yang lainnya. Masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Kemudian
permasalahan pembagian permasalahannya apa saja. Dan kemarin kita di pertemuan awal sudah membahas tentang definisinya, definisi sirah nabawiyah itu apa, tema yang dibicarakan apa, kemudian buah dari mempelajari ilmu itu apa saja, ya. Kemudian nisbah, yang kelima adalah nisbah, yaitu penyandaran ilmu ini masuk kategori ilmu apa. Ya, sirah nabawiyah itu dikatakan oleh para ulama dia masuk kategori ilmu sejarah, ya, ilmu sejarah. Kemudian kita lanjutkan, jadi secara umum ya sirah itu di bawah payung ilmu sejarah. Ilmu sejarah lebih umum, di bawahnya ada ilmu sirah nabawiyah. Dan sirah nabawiyah pun juga oleh para ulama ada dibagi dengan pembagian lebih kecil. Ya, yaitu ada ulama mengatakan bahwa kadzalika ilmu sirah yatafarra'u anhu ba'dul ulumul mustaqillah. Begitu juga ilmu sirah nabawiyah itu juga ya punya cabang. Dari ilmu sirah ini dia punya cabang bawahan yang akhirnya menjadi ilmu tersendiri. Ya, jadi lebih mengkerucut lagi. Ya, lebih luas tadi adalah ilmu tentang sejarah secara umum, tidak hanya membahas sejarah Nabi. Lebih khusus adalah mempelajari sejarah Nabi. Nah, ini ilmu sirah nabawiyah. Ilmu sirah nabawiyah pun juga ada yang lebih khusus lagi, yaitu ada yang membahas tentang khusus tentang peperangan yang dilakukan Nabi, namanya ilmul maghazi. Ilmul maghazi adalah ilmu yang khusus mempelajari sejarah peperangan yang dilakukan Nabi SAW. Atau juga ada yang membuat lebih yang lain lagi, ilmu dalailun nubuwah. Jadi ilmu berkaitan dengan tanda-tanda kenabian. Jadi tema khusus membahas tentang bahwa Muhammad SAW itu adalah seorang nabi. Tanda-tandanya apa? Ya, ada juga yang membahasnya dengan namanya ilmu syama'il. Itu ilmu yang membahas tentang membahas kepribadian Nabi secara akhlak dan secara fisik secara khusus. Kalau sirah nabawiyah kan yang dibahas adalah Nabi bagaimana dalam kondisi sebelum jadi Nabi, ketika diutus jadi Nabi, ketika berdakwah, sampai beliau wafat. Jadi kejadian macam-macam dicampur di situ. Ada yang pembahasan secara khusus, yaitu berkaitan tentang kepribadian Nabi saja. Gimana fisiknya Nabi, ya, bagaimana akhlaknya Nabi seperti apa ketika makan, ketika tidur, fisiknya beliau tingginya berapa, kulitnya bagaimana, rambutnya seperti apa. Nah, itu ada yang tersendiri namanya ilmu syama'il, asy-syama'il al-Muhammadiyah. Dan itu ada bukunya, ya. Ada buku khusus yang membahas tentang itu, ditulis Al-Imam At-Tirmidzi, ya. Ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, namanya bukunya Asy-Syama'il al-Muhammadiyah. Dan ada penjelasannya ya, syarahnya oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr, ya, bukunya Syarah Asy-Syama'il al-Muhammadiyah. Kalau itu lebih khusus ya, membahas tentang kepribadian Nabi aja dari sisi fisik dan akhlaknya. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, kita masuk ke 6 ya, masalah ke-6. Kelima tadi, ilmu ini dinisbatkan kemana? Yang ke-6 adalah wadhi'u ilmi sirah. Siapa orang yang meletakkan pondasi pertama tentang ilmu sirah nabawiyah? Siapa sih awal mula yang nulis gitu? Siapa sih awal mula yang menukilkan kisah-kisah Nabi, dituliskan itu siapa? Profesor Dr. Walid Ibn Idris Al-Manisi Hafizullah, pensyarah bukunya mengatakan bahwa orang yang pertama kali menulis sirah nabawiyah adalah sahabat Al-Jalil, As-Sahabiyul Karim, Sahal bin Abi Hasmah Al-Ansari. Jadi yang pertama kali mengkisahkan Nabi, ya ditulis ada sirahnya khusus adalah sahabat namanya Sahal bin Abi Hasmah Al-Ansari. Lahu qit'atun fi hayati Rasulillah. Beliau punya tulisan potongan dari kehidupan Nabi SAW, tapi nggak komplit gitu. Cuman beliau menceritakan tentang beberapa aspek tentang kehidupan Nabi. Ini awal mula yang nulis beliau, Sahal bin Abi Hasmah Al-Ansari. Ada juga sahabat yang lain ya. Ada apa yang disampaikan oleh Sahal bin Abi Hasmah ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Waqidi, sahibu Kitabil Maghazi. Al-Imamul Waqidi ini beliau terkenal ya, ulama hadis plus juga ahli sejarah. Banyak karangan-karangan beliau berkaitan dengan sejarah Nabi, terutama juga berkaitan dengan peperangan-peperangan yang disampaikan oleh beliau berkaitan dengan peperangan Nabi. Al-Imamul Waqidi. Ya, itu mungkin kemudian diadopsi oleh orang Jawa, kemudian ada orang dikasih nama Waqidi. Ya. Nah, mungkin terinspirasi dari beliau. Mungkin dulu simbahnya sering baca sejarah
ya, penulisnya Al-Imam Al-Waqidi. Kemudian ada orang dikasih nama Waqidi. Kemudian sahabat yang lain yang juga punya potongan sejarah Nabi tapi tidak komplit juga adalah sahabat Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah Al-Khazraji. Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah Al-Khazraji. Ya, Al-Khazraji, Khazraj ya, nama kabilah Yahudi ya yang ada di Madinah, yang kemudian mereka nanti jadi orang Ansor ya. Karena orang Yahudi dahulu di Madinah itu awal mulanya rata-rata mereka Yahudi, dan yang masuk Islam kemudian membela Nabi adalah dua kabilah besar, Al-Aus dan Khazraj ya. Satu kabilah Aus, dua kabilah Khazraj. Nah, ini sahabat yang menuliskan potongan sejarah Nabi namanya Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah. Ya, kabilahnya Khazraj, makanya nisbahnya Al-Khazraji ya. Kalau jenengan orang Jogja Al-Bantuli misalnya, kalau nisbatnya ke tempat. Ya, kalau nisbatnya ke suku ya Al-Bataki misalnya atau Al-Jawi dan yang lain. Nah, beliau juga punya potongan sejarah Nabi SAW juga tidak komplit. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam sejarah yang ditulis oleh At-Tabari. Fahadani awwalu man kataba fi siratin Nabi. Jadi dua orang ini sahabat Sahal bin Abi Hasmah Al-Ansari juga Sa'id bin Sa'ad ibn Ubadah Al-Khazraji, dua orang pertama yang menuliskan tentang ya kehidupan Nabi SAW. Lakin laisa kitaban kamilan syamilan likulli sirah. Tapi tadi dikatakan bahwa apa yang mereka tulis itu belum secara komprehensif, belum secara keseluruhan, hanya beberapa aspek saja. Adapun yang pertama kali menulis secara utuh ya dari sebelum kisahnya sebelum Nabi diutus sampai Nabi diutus sampai beliau berdakwah sampai wafat, itu yang awal mula menulis adalah Al-Imam Muhammad ibnu Ishaq ya, Al-Imam Muhammad ibnu Ishaq. Juga Al-Waqidi tadi. Muhammad bin Ishaq, kemudian yang kedua Al-Waqidi, kemudian Ibnu Sa'ad ya. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari ya, Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari ini ahli hadis, ahli sejarah plus ahli tafsir. Syuyukhul mufassirin ya. Beliau itu syekhnya para ahli tafsir yang menjadi rujukan dalam masalah ilmu tafsir, dan beliau adalah orang yang menetapkan kaidah-kaidah tafsir ya. Namanya Ibnu Jarir At-Tabari. Dan dari beberapa orang ini, Muhammad bin Ishaq, Al-Waqidi dan Ibnu Sa'ad dan juga At-Tabari, yang paling dahulu atau yang paling awal menuliskan kitab secara utuh adalah Muhammad bin Ishaq. Baik. Itu yang keenam ya, orang yang pencetus pertama kali yang menuliskan tentang sirah nabawiyah. Sekarang membahas yang ketujuh. Ismu hadzal ilm. Nama ilmu ini apa? Sudah jelas ya. Nama ilmu ini adalah ilmu sirah an-nabawiyah. As-sirah an-nabawiyah atau nama lainnya ilmul maghazi. Ya, ilmu tentang apa? Maghazi, peperangan-peperangan Nabi SAW. Kemudian permasalahan yang ke-8 ya. Kemudian yang ke-8 adalah al-istimdad. Nah, ilmu ini sumbernya diambil dari mana? Ya, dikatakan di sini yustamaddu minal Qur'anil Karim wa minas sunnatin nabawiyah wa min marwiyati ulama isyar. Jadi ilmu ini ya dihimpun dan dikumpulkan sumbernya dari Al-Qur'an tentunya, dari hadis Nabi dan juga dari riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para ulama ahli sejarah. Dan nanti para ulama akan menjelaskan ya, ada dawabit ya, ada ketentuan-ketentuan tentang riwayat-riwayat hadis yang digunakan dalam sejarah. Imam Ahmad dan yang lainnya menjelaskan bahwa dalam tentang penentuan sejarah itu hadis yang digunakan itu tidak seketat dalam masalah hukum. Jadi mungkin kalau orang meneliti gitu kan, banyak riwayat-riwayat yang lemah yang dihadirkan dalam kitab-kitab sejarah. Dan itu tidak masalah. Imam Ahmad menjelaskan dan beberapa ulama yang lain mengatakan bahwa hadis-hadis yang digunakan dalam masalah sejarah itu sisi keketatannya lebih longgar daripada ketika
hadis-hadis itu digunakan sebagai sandaran hukum. Jadi misalnya jenengan nanti mau mendalami, ya bisa bahasa Arab, mendalami, kemudian menganalisa, meneliti, kok kenapa beberapa hadis ini ternyata dipermasalahkan, tidak sahih misalnya. Memang seperti itu, ya, memang seperti itu dalam masalah sejarah sifatnya lebih longgar daripada ketika membahas tentang masalah hukum. Masalah hukum karena berkaitan dengan halal dan haram, maka hadisnya, ya dalilnya memang harus sahih. Ya. Tapi dalam masalah sejarah itu nanti statusnya akan berbeda. Sisi keketatan seleksi, ya, selektifnya beda gitu. Oke, intinya sumbernya dari Quran dan hadis. Kemudian permasalahan yang ke-9, hukum mempelajari ini apa? Hukum mempelajari sirah nabawi itu apa? Dikatakan di sini hukmu syari' fihi fardu kifayatin idza qama bihil ba'du saqata 'anil baqin. Ya, hukumnya adalah memang fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah sesuatu kewajiban yang berlaku untuk sekelompok orang. Yang jika sebagian orang sudah mencukupi untuk mempelajarinya, maka gugur tuntutan untuk yang lain. Tapi kalau sama sekali tidak ada yang mempelajarinya, maka semuanya berdosa. Semuanya berdosa. Tapi kalau sudah ada yang mempelajarinya, sudah ada orang yang tahu, bisa menjelaskan, maka gugur tuntutan itu untuk yang lain. Ya, walaupun demikian tentunya kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya, maka selayaknya jangan sampai tidak mengenal Nabi kita sendiri. Ya, jangan sampai kita lebih mengenal atlet-atlet sepak bola misalnya, atau bahkan sebagian besar kaum muslimin, para pemudanya sekarang ya terhipnotis dengan beberapa artis-artis ya, Korea dan semisalnya dan yang lainnya. Ya, kadang yang jadi miris, mereka lebih hafal nama-nama artis tersebut, kapan lahirnya, kapan dia mulai naik daun, berapa prestasinya, ya, kemudian lagunya apa saja, judulnya, Masya Allah hafal semuanya. Dan ketika jadwal tur konsernya di mana hafal semua. Tapi ketika ditanya tentang Nabi SAW, nasabnya gimana, bapaknya Nabi namanya siapa, kakeknya siapa, anaknya berapa, istrinya jumlahnya berapa kejadian peperangan yang pernah dilakukan Nabi SAW, ya, itu banyak yang tidak mengetahuinya. Padahal ketika seorang mempelajari sirah Nabi, semakin hatinya cinta kepada Nabi, pengagungannya kepada Nabi semakin besar, itu kan tanda positif seseorang nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Makanya ketika seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, bertanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Sama Nabi SAW didiamin. Ya. Kemudian tanya lagi, "Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat?" Masih didiamin lagi. Sampai tanya yang kesekian kalinya, akhirnya kemudian ditanya lagi, "Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat?" Nabi menjawab, bukan jawaban kiamatnya kapan, tapi apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari itu. Kemudian orang Arab Badui tadi mengatakan, "Ya, saya sholat, saya zakat, saya melakukan ini dan itu, dan saya mencintai Anda, wahai Rasulullah." Kemudian Rasul mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama, dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya. Jadi pertanyaan orang Arab Badui ini sebenarnya awal mulanya menjadikan banyak para sahabat jengkel gitu. Karena tanya beberapa kali, Nabi sudah nggak menjawab, tetap ngeyel jawab. Tetap ngeyel bertanya. Tapi dari kejengkelan itu, para sahabat yang lain ketika kemudian pertanyaan ini muncul dan Nabi ngasih jawaban, bahwa engkau akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai, justru ini malah jawaban ini dari Nabi SAW menjadikan semua orang gembira, sahabat pada saat itu. Berarti salah satu kunci bisa dikumpulkan dengan beliau adalah dengan mencintai beliau. Dan salah satu sarana dan upaya untuk mencintai Nabi SAW adalah dengan mempelajari sirahnya, bagaimana perjuangannya. Ini yang harusnya ya diperhatikan oleh seorang muslim, seorang mukmin. Taib. Kemudian permasalahan ke-10, masailu hadzal ilm. Permasalahan pembagian ilmu ini apa saja sih? Syekh Walid Ibnu Idris menjelaskan, yumkinu taqsimu masail sirah ila thalatha aqsam. Dimungkinkan pembagian masalah yang akan dibahas di ilmu sirah ini adalah dibagi kepada 3 subtema besar, ya, 3 subtema atau 3 pembagian. Itu pembagian tema pertama adalah pembahasan terkait ya hal-hal yang terjadi sebelum Nabi diutus, ya. Maka qabla wiladatin nabi, ya, yaitu sebelum Nabi lahir. Jadi pertama sebelum beliau lahir berupa tabsyir, yaitu kabar gembira yang ada di kitab-kitab sebelumnya, Jadi pembahasan terkait tentang
kabar yang Allah sampaikan di kitab-kitab sebelumnya, ahlu kitab, ya, baik di Taurat ataupun Injil, dan juga kabar-kabar yang tersebar, yang beritanya tersebar di kalangan para pendeta-pendeta Bani Israel. Wa akhbarul anbiya as-sabiqin, juga kabar-kabar dari para nabi terdahulu. Ya, jadi sebelum nabi ada, ya, sebelum nabi diutus. Pembahasan yang kedua adalah yashmalu al-maulid. Pembahasan kedua adalah berkaitan tentang kelahiran nabi. Ya, jadi pembahasan pertama adalah ketika sebelum nabi muncul, ya, kabar-kabar dari umat terdahulu. Pembahasan kedua adalah berkaitan ketika nabi dilahirkan. Kemudian bagaimana nabi, ya, tumbuh, persusuannya seperti apa, ya. Kemudian sampai diutusnya nabi, dan sampai fase Makkah. Fase Makkah. Jadi dilahirkan, tumbuhnya seperti apa, besarnya, sampai beliau diutus, dan sampai fase Makkah. Kemudian bagian ketiga adalah yashmalul marhalah al-madaniyah ila akhbari wafatihi, yaitu maghazi, berkaitan dengan peperangan-peperangan Nabi, dan itu terjadi setelah fase Makkah, yaitu ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, ya, dan kabar berkaitan tentang peperangannya sampai wafatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nah itu muqaddimah dari pembahasannya, ya, muqaddimah dari sebelum kita masuk ke syairnya, ya, kita masuk ke syairnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke syairnya. Ya, akan saya bacakan mungkin 3 syair terlebih dahulu, kemudian kita bahas. Qala an-nazimu rahimahullah ta'ala, berkata si alim, ya, ulama yang membuat syair tentang ilmu ini, yaitu Ibnu Abil Is al-Hanafi. Alhamdulillahil qadimil bari, alhamdulillahil qadiril bari, thumma salatuhu alal mukhtari, wa ba'duha kasiratar rasuli, manzumatan mujazatal fusuli, mauliduhu fi ashiril fadili, rabi'inil awwali amal fili. Ya, 3 bait di awal. Alhamdulillahil qadimil bari, segala puji bagi Allah yang maha mampu dan yang maha mengadakan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi yang terpilih. Wa ba'du, kemudian pemisah, ha kasiratar rasuli, ambillah ini merupakan sirah Rasul, manzumatan mujazatal fusuli, yang berupa syair yang ringkas dengan tema-tema pembahasannya. Kemudian beliau mengatakan mauliduhu fi ashiril fadili, lahirnya beliau adalah di tanggal 10 di bulan yang mulia, Rabi'inil awwali amal fili, yaitu di bulan Rabiul Awal di tahun gajah. Oke, itu 3 baitnya. Nah, kita baca penjelasannya. Ya, bait tadi dimulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Syekh Walid bin Idris Al-Manisi menjelaskan basmalah di sini, yaitu bismillah yang ada di syair tadi, manzumah tadi, itu memang ada sedikit perbedaan. Jadi manzumah atau syair urjuzah mi'iyah ini kan bisa jadi buku seperti ini, itu dari manuskrip, ya, makhtutat namanya. Jadi manuskrip, tulisan tangan dari penulisnya dulu, pembuatnya. Entah dari penulisnya atau mungkin dari murid-muridnya. Dan biasanya, ya, manuskrip seperti itu ada banyak. Dari banyak manuskrip itu nanti akan diteliti oleh muhakkik namanya. Jadi ada ilmu yang meneliti dan menentukan kebenaran manuskrip, namanya ilmu tahqiq. Ya, makanya ada jurusan khusus, ya, kalau di Timur Tengah. Di Indonesia juga ada sih, di Indonesia juga ada, cuman jarang. Kalau di Timur Tengah ada ilmu namanya tahqiqul makhtutat. Jadi mentahqiq manuskrip asli dari penulisnya dulu. Dicari riwayatnya, ini benar nggak bukunya yang ini. Kemudian ketika benar, itu tulisannya gimana? Kan tulisan dulu mungkin pulpennya nggak seperti sekarang, tintanya beda. Ini bacanya gimana? Itu ditahqiq. Sampai dikumpulkan banyak, akhirnya ketemu dan menjadi buku yang dicetak seperti ini. Itu perjalanannya panjang. Nah, kadang antara manuskrip satu dengan yang lain itu kadang ada perbedaan. Oh, di sini yang manuskrip itu ada bismillahnya, di sini enggak. Manuskrip itu misalnya tadi saya baca Alhamdulillahil qadimil bari, al-qadim. Di manuskrip yang lain bukan qadim, al-qadir. Itu ilmu yang melelahkan, ya, tidak semua orang bisa. Makanya orang-orang yang ahli tahqiq itu
orang yang sibuknya tiap hari cuman di perpustakaan, ngumpulin sumber, diteliti gitu. Nah, di sebagian manuskrip itu ada bismillahnya. Sebagian yang lain ada tidak ada bismillahnya. Taruhlah di situ ada bismillahnya. Misalnya ada bismillahnya, menurut sebagian manuskrip yang ada bismillahnya, maka ya dijelaskan kenapa kok dimulai dengan bismillah. Para ulama menjelaskan dimulai dengan bismillah. Biasanya ulama menulis buku fikih, buku usul fiqh, buku hadis atau apa yang lain itu dimulai dengan bismillah. Tujuannya apa? Tujuannya pertama adalah iktidaan bi kitabillah, yaitu meneladani apa yang tertulis dalam Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an setiap suratnya dimulai dengan basmalah, ya, kecuali surat At-Taubah. Ya, At-Taubah enggak ada bismillahnya. Ya. Surat-surat yang lain jadi ada bismillah yang disepakati. Bismillah yang disepakati dalam Al-Qur'an pasti ada, itu adalah bismillah yang ada di surat An-Naml ayat 30 yang mengisahkan tentang Nabi Sulaiman ketika mengirim surat kepada Bilqis. Ya. Ketika ceritanya dengan tahu ya, ketika Nabi Sulaiman punya pengikut hudhud, burung hudhud yang terbang lama, waktunya kumpul tapi tidak kumpul. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, kalau misalnya si hudhud pulang tidak memberikan alasan yang yang jelas, yang bisa diterima, maka dibunuh, disembelih gitu. Tapi ternyata dia telat datang karena dia melihat ada seorang ratu di negeri Yaman, di negeri Sabak yang diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan banyak kebaikan. Tapi ya mereka mereka malah menyembah Tuhan selain Allah, menyembah matahari dan yang lainnya. Dengan bisa baca surat Sabah atau kutipan di surat An-Naml. Sampai akhirnya kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam menyeru ratu itu dan kaumnya, dikirim surat. Ya. Yang mana di surat itu Nabi Sulaiman menuliskan dan dimulai dengan bismillah. Makanya Allah mengatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ya surat ajakan itu dari Sulaiman dan sesungguhnya itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini yang apa? Yang disepakati oleh para ulama ada dalam Quran. Adapun bismillah yang di setiap awal surat itu nanti ulama berbeda pendapat. Apakah ada atau tidak gitu. Itu nanti pembahasannya beda. Itu di ilmu ulumul Quran ya. Di ulumul Quran itu nanti dibahas di ilmu ulumul Quran. Nah, intinya ketika seorang ulama menuliskan satu disiplin ilmu tertentu dimulai dengan bismillah. Bismillah pertama adalah meneladani apa yang ada dalam Al-Qur'an dan apa yang dilakukan oleh siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam yang dulu ketika mengirim surat kepada Bilqis. Wa kadzalika juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW nanti ketika beliau mengirim surat kepada raja-raja sekitaran Jazirah Arab untuk masuk Islam. Begitu juga, selain itu tujuannya biasanya ulama menulis satu disiplin ilmu dimulai dengan bismillah adalah kadzalika iftataha biha tabarrukan bidzikri bismillah. Biasanya untuk tabarruk. Maksudnya apa? Agar ilmu yang akan ditulis ini nanti membawa keberkahan. Membawa keberkahan, ya, kebaikan sehingga ya bisa bermanfaat dan juga kemanfaatannya itu konsisten, istiqomah. Sebagaimana yang ada dalam hadis, walaupun hadis tersebut oleh beberapa ulama dikritisi. Ya. Ada hadis yang bunyinya gini, kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Nabi SAW mengatakan, kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang punya kepentingan atau punya kebaikan dan ketika perkara itu akan dimulai kok tidak dimulai dengan bismillah, maka abtar. Abtar itu apa? Qalilul barakah. Keberkahannya tidak ada. Nah, tapi hadis ini walaupun dianggap oleh sebagian ulama ini bermasalah. Sebagaimana Syekh Walid mengatakan, amalan bima warada minal ahadits, itu ulama menuliskan bismillah di setiap disiplin ilmunya itu di awal dalam rangka mengamalkan sebagian hadis wa in kana fiha dha'af. Walaupun di sebagiannya ada sisi kelemahannya. Ya. Fi fadli al-bad' bil basmalah, itu dalam keutamaan memulai perkara yang baik dengan basmalah. Tapi misalnya taruh ini hadisnya lemah, maka bisa ya dalam rangka meneladani tadi apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman dan juga apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika dahulu beliau menulis suratnya untuk mengajak mendakwai para raja-raja atau pemimpin-pemimpin yang ada di sekitaran Jazirah Arab.
Taib, itu dimulai dari awal bismillah. Nggih. Kemudian setelah mengucap bismillah tadi, ya, bait yang pertama, alhamdulillahil qadimil bari. Segala puji bagi Allah Al-Qadim, ya, yang atau di sini Al-Qadir, yaitu yang maha mampu, Al-Bari. Al-Bari itu yang maha mengadakan, ya. Tsumma salatuhu 'alal mukhtari. Kemudian semoga salawat tercurah kepada nabi yang terpilih. Nah, pembahasan pertama alhamdu. Alhamdu itu artinya apa sih? Di sini semoga tidak bosan, ya. Di sini dibahas per kata gitu. Dibahas per kata. Di ulama itu Masya Allah, ya. Per kata itu ada perinciannya. Ada perinciannya. Bahasa sekarang itu daging semua itu pembahasannya. Kalau kita kan ngomongnya kadang global-global aja. Ngopo ingene yo pok men ngene. Tapi mereka enggak dijelaskan rinci satu persatu. Makanya beda antara mereka dengan orang biasa. Nah, beliau mengatakan di sini alhamdulillah. Alhamdulillah itu maksudnya apa sih? Alhamdulillah itu maksudnya adalah as-sana'u bil fadail wal fawadil. Alhamdulillah pujian yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala atas karunia-karunia yang Allah berikan dan fawadil. Ya. Fadail itu di sini diartikan mahasin, kebaikan-kebaikan yang Allah punya. Walaupun kadang kebaikan itu tidak berdampak pada kita. Karena tidak semua hamba diberikan semua kebaikan. Itu namanya fadail. Tapi kalau fawadil adalah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat. Makanya di sini dikatakan fadail itu al-masain wa illam yata'adda atharuha ilal hamid. Yaitu kebaikan-kebaikan walaupun kebaikan tersebut ya tidak berdampak kepada yang memuji, yaitu kita. Kita nggak dapat itu. Tapi kalau fawadil adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan dampaknya kita rasakan. Gitu. Jadi maksudnya alhamdulillah adalah pujian kita kepada Allah ya atas kebaikan yang Allah miliki, baik kebaikan itu yang bisa kita rasakan secara langsung atau yang tidak, gitu, yang belum kita dapat. Gitu. Jadi Allah berhak mendapatkan pujian itu. Makna kedua, alhamdulillah di situ adalah as-sana'u bil jamil 'alal jamil. Makna kedua adalah memuji Allah ya dengan kebaikan, itu menyebutkan kebaikan-kebaikan 'alal jamil, yaitu kepada zat yang maha indah. Ini sebenarnya maknanya nggak jauh beda, tidak terlalu jauh. Kemudian makna yang ketiga, alhamdu itu pujian pada Allah itu adalah alhamdu dzikru mahasinil mahmud ma'a hubbihi wa ta'zimihi. Ini ada sedikit pembeda. Yang satu dua tadi hampir sama. Yang ini yang ketiga ada sedikit pembeda. Alhamdu itu adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah ma'a hubbihi wa ta'zimihi. Dengan disertai kita cinta sama Allah dan kita mengagungkannya. Jadi kalau kita menyebutkan kebaikan Allah plus juga diiringi dengan dalam hati kita mencintai Allah dan mengagungkannya, itu namanya alhamdu. Ya. Itu namanya pujian yang dalam bahasa Arab dinamakan alhamdu. Jadi alhamdulillah maksudnya segala pujian bagi Allah, wa kullu kamalin huwallah, dan setiap kesempurnaan itu huwalillah, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahil qadir, segala puji bagi Allah Al-Qadir yang maha mampu. Ai dzul qudrah alladzi la yu'jizuhu syai'. Itu Allah yang maha mampu yang tidak ada seorang pun yang menjadikan Allah enggak mampu. Al-Qadir itu adalah zat yang maha mampu yang tidak ada ya selain Allah yang mampu menjadikan Allah tidak mampu. Jadi intinya Allah mampu segalanya gitu. Tidak ada seorang pun yang menjadikan Allah kemudian tidak mampu. Itu namanya Al-Qadir. Kemudian Al-Qadir, alhamdulillahil qadiril bari. Al-Qadir dalam manuskrip yang lain bukan Al-Qadir tapi Al-Qadim, ya. Tapi Al-Qadim. Tapi di sini diluruskan oleh pensyarah bahwa Al-Qadim ini maknanya adalah al-awwal alladzi laisa qablahu syai'un. Al-Qadim yang dimaksud di sini adalah Allah yang pertama yang tidak pernah ada yang mendahulunya. Dialah yang pertama yang tidak pernah ada yang mendahulunya. Tapi lafadz Al-Qadim ini bukanlah nama Allah. Juga Al-Qidam bukanlah sifat Allah. Sebagaimana yang diyakini oleh sebagian
saudara kita. Sifat 20. Allah wujud, qidam, baqa. Ya. Mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah. Nah, di situ kan ada sifat qidam. Allah wujud, qidam, baqa. Allah wujud, Allah ada, qidam. Dan Allah qidam itu Allah lama, terdahulu dan tidak ada yang mendahului gitu. Nah, cuman penetapan Allah punya sifat qidam ini jadi sifatnya qidam, Allahnya qadim gitu. Nah, penetapan seperti ini dalam masalah nanti tauhid asma wa sifat, bagaimana mengesahkan Allah dan dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, ini sifatnya tauqifiyah. Jadi kita tidak bisa, walaupun niatnya baik ya, kita tidak bisa menetapkan untuk Allah sifat dan nama tertentu kecuali melalui jalur Quran atau hadis. Jika dalam Quran dan hadis tidak ada penetapan sifat itu, tidak boleh kita sematkan. Makanya Al-Qadim di sini dikatakan dia bukan nama Allah. Ya. Nama Allah yang lebih tepat nanti adalah Al-Awwal. Wal-Awwal wal-Akhir wal-Zahir wal-Batin. Jadi ada yang lebih cocok gitu dalam Al-Quran yang Allah sendiri ngomong gitu. Wal-Awwalu wal-Akhiru, dialah Allah yang pertama yang tidak ada yang mendahului. Wal-Akhir, dialah juga yang terakhir yang tidak ada yang setelahnya lagi. Wal-Zahir wal-Batin. Nah, jadi daripada memakai lafaz qadim lebih afdol pakai lafaz al-awwal gitu, karena itu yang disebutkan dalam nas. Ya, jadi al-qidam, sifat qidam atau nama Allah qadim itu kalau ditilik dari asar ya itu tidak disebutkan. Walam yarid fin nusus fi asma'illah, kata Syekh Walid, tidak datang dalam nas-nas Al-Qur'an atau hadis nama Allah qadim tadi. Tapi yang ada adalah qadim ini sebagai sifat atas kekuasaan Allah. Jadi sifat untuk kekuasaan Allah, tapi untuk Allahnya tidak qadim, tapi untuk kekuasaannya, seperti ya dalam doa kita yang kadang kita bacakan ya, hadis riwayat Abu Dawud, a'udzu biwajhil karim, a'udzu biwajhil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim, ya, doa berlindung dari gangguan setan dan godaan setan, ya, a'udzu biwajhil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim, aku berlindung dengan wajah Allah yang maha mulia dan dengan kekuasaan Allah yang qadim, ya, dari setan yang terkutuk. Yang disifati qadim di sini adalah sultan, kekuasaannya, bukan untuk Allah SWT. Ya. Lakin yusta'malu ikhbaran anillah, tapi digunakan kabar sebagai kabar saja, tapi tidak menetapkan itu sebagai nama Allah boleh, ya. Untuk mengabarkan bahwa Allah itu qadim yang maknanya adalah Allah itu lama dan yang pertama, tidak ada yang mendahului, cuman sekedar kabar, itu masih boleh. Tapi untuk menyadarkan itu sebagai nama Allah itu yang ada kritikan. Oke, kemudian alhamdulillahil qadimil bari. Al-bari artinya apa? Jadi al-bari, al-khaliq, al-musawwir itu hampir sama maknanya. Dan itu Allah sandingkan dalam satu ayat. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Apa maknanya itu? Nah, di situ ada perbedaan ya. Jadi dalam bahasa Arab itu walaupun kadang secara global itu maknanya hampir sama, tapi secara perincian pasti berbeda. Al-Khaliq itu beda dengan Al-Bari. Ya, Al-Musawwir juga beda, walaupun maknanya berdekatan. Syekh Walid menjelaskan Al-Khaliq itu maha pencipta, maha mencipta, itu maknanya adalah alladzi qaddara ijadal asya'. Al-Khaliq itu maksudnya adalah zat yang menakdirkan untuk, ya, zat yang menakdirkan untuk mengadakan sesuatu qabla ijadiha, sebelum sesuatu itu ada. Jadi Khaliq itu adalah zat yang menakdirkan sesuatu nanti akan ada sebelum hal itu ada. Jadi ada hal-hal yang sebelumnya tidak ada. Kita itu kan sebenarnya nggak ada. Kita tuh tidak ada. Cuman kemudian Allah menakdirkan kita ada, berwujudlah kita seperti ini. Nah, Khaliq itu maknanya gitu, yaitu zat yang menakdirkan sesuatu untuk diadakan, yang sebelumnya sesuatu tersebut nggak ada. Itu namanya Al-Khaliq. Adapun Al-Bari, alladzi abrazaha ilal wujud ba'da an qaddara ijadaha.
Jadi kalau Khaliq itu maknanya adalah zat yang menakdirkan banyak hal akan menjadi ada sebelum hal-hal itu ada. Tapi kalau Al-Bari adalah zat yang menampakkan keberadaan dari sesuatu yang tadi sudah ditakdirkan. Jadi Allah menakdirkan nanti akan ada manusia, akan ada setan, akan ada jin dan seterusnya. Ketika Allah menakdirkan itu akan ada, itu namanya Allah Al-Khaliq. Setelah Allah takdirkan itu kemudian Allah menjadikan ini semua ada, wujud, itulah namanya Al-Bari. Allah Al-Bari. Alladzi abrazaha ilal wujud, yang menampakkan dari sesuatu yang tadi sudah ditakdirkan ini kemudian sampai menjadi wujud, menjadi ada. Nah, setelah kemudian ada, maka Allah punya nama yang ketiga, Al-Musawwir, yaitu alladzi ja'alaha fi surah ba'da an abrazaha ilal wujud. Adapun yang ketiga Al-Musawwir dari kata surah, gambar, bentuk. Itu maksudnya zat yang menjadikan tadi setelah ada kemudian berbentuk. Yang manusia, yang gunung, yang ini. Jadi urutannya gitu ya. Jadi Al-Khaliq itu zat yang menakdirkan sesuatu yang tidak ada akan menjadi ada. Ditakdirkan akan jadi ada. Itu namanya Allah sedang khalq. Allah Al-Khaliq. Kemudian setelah ditakdirkan akan menjadi ada, kemudian hal itu diwujudkan menjadi ada. Itulah namanya Allah Al-Bari. Setelah kemudian ada dan Allah bentuk, ya, Adam punya 2 kaki, 2 tangan, punya 5 jari, 10 jari, 10 jari di tangan, di kaki, gunung ini dan itu menjadi gambarnya gini. Nah, itu namanya Allah Al-Musawwir. Bisa dimahami ya? Gimana Pak Iwan? Ya. Maknanya semua hampir sama. Sebenarnya kalau secara global ya menciptakan gitu. Cuman kalau makna detailnya gitu. Ya, Al-Khaliq itu yang menetapkan pentakdiran. Ya, sebelum semuanya ini ada, Allah takdirkan nanti akan ada, itu Allah namanya Al-Khalq, Al-Khaliq. Kemudian setelah Allah takdirkan, kemudian Allah wujudkan menjadi fisiknya ada, itu namanya Al-Bari. Setelah fisiknya ada tadi kemudian dibentuk menjadi masing-masing individu tadi, namanya Allah Al-Musawwir. Ya, makanya boleh jenengan punya anak dikasih nama Abdul Khaliq atau Abdul Bari atau Abdul Musawwir. Oke, setelah Alhamdulillahil Qadimil Bari, kemudian summa salatuhu 'alal mukhtari. Kemudian semoga salawat tercurah kepada nabi yang terpilih. Nah, salawat itu maknanya apa? Salawat itu maknanya apa? Salawat itu punya banyak makna. As-salawat itu bentuk plural dari kata as-salah. As-salawat itu bentuk plural dari kata as-salah. As-salatu, as-salatani, as-salawatu. Nah, salawat kepada Nabi. Gimana maksudnya? Kita bersalawat pada Nabi. Allah bersalawat pada Nabi. Maknanya apa? Salawat itu maknanya apa sih? Nah, perlu kita tahu gini. Nah, salat, as-salawat atau as-salat itu salah satu makna dalam tinjauan bahasanya adalah doa. Maknanya adalah doa. Doa. Jadi kita bersalawat pada Nabi, salah satu maknanya adalah kita mendoakan Nabi. Itu salah satu maknanya. Makna yang lain, sebagian ulama mengatakan salat atau salawat ini maknanya adalah rahmah. Itu rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya di buku yang kita bawakan Syekh Walid mengkritik gitu. Bukan rahmat, kurang cocok kalau salawat dimaknai rahmat. Tapi tidak saya baca semua, nanti tidak terlalu panjang. Adapun makna yang lain, salawat itu maknanya selain tadi doa, rahmat adalah pujian. Adalah pujian. Nah, itu yang nanti akan disematkan untuk Allah. Ketika Allah bersalawat kepada Nabi, itu maksudnya Allah memuji Nabi. Bukan Allah mendoakan Nabi, karena yang doakan kita. Kita minta pada Allah, ya, kita berdoa pada Allah, ya, untuk Nabi. Tapi kalau Allah untuk Nabi memuji, sana. Makanya seorang tabi'in namanya Abul Aliyah mengatakan salatullahi, salawatnya Allah untuk Nabi itu adalah sana'uhu alaihi indal malaikah. Ya, salawatnya Allah untuk Nabi itu adalah Allah memuji Nabi di hadapan para malaikat-malaikatnya. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari secara mu'allaq. Jadi makanya dalam Al-Qur'an innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi salawatnya Allah untuk Nabi itu Allah memuji Nabi. Nabi dipuji di hadapan para malaikat-malaikatnya.
Nah, dan kita kalau jenengan pengen dapat pujian dari Allah, ya bersolawatlah kepada Nabi. Apalagi di hari Jumat. Ya. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan membalasnya dengan solawat itu untuk kita 10 kali lipatnya. Ya, kalau jenengan bersolawat pada Nabi sekali, ya Allah membalasnya, memuji kita 10 kali lipat di hadapan para malaikat-malaikat yang mulia. Dan sholawat yang dianjurkan adalah sholawat-sholawat yang syar'i. Ya. Cukupkan dengan sholawat-sholawat yang dihadirkan dalam hadis Nabi dan yang dicontohkan. Tidak usah sholawat-sholawat yang lain. Cukup ketika disebutkan namanya kita bilang ya sallallahu alaihi wasallam. Atau Allahumma salli wa sallim alaih. Atau dengan sholawat Ibrahimiyah yang sering jenengan baca di sholat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, gitu. Itu yang masyru', yang ada hadisnya. Tidak usah yang lain. Ya. Yang masih banyak dipertanyakan dan diperselisihkan, bahkan banyak yang menghukumi, ada yang minimal bid'ah, ada yang sampai minimal bid'ah, ada yang bahkan sampai lebih dari itu. Ya, karena mengandung lafaz-lafaz yang lain. Ya. Seperti apa? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salaman ala habibina Muhammadin dan seterusnya. Nah, yang jadi masalah bukan yang di awal tadi, yang jadi masalah setelahnya. Tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju. Nah, itu yang jadi masalah. Yang dengan Nabi tanhalu bihil uqad, benang-benang bundet permasalahan menjadi apa? Bundet itu lawannya apa? Terurai. Tanhalu bihil uqad, dengan Nabi Muhammad permasalahan jadi terurai. Wa tanfariju bihil qurab, dan setiap musibah akan ada jalan keluar. Wa tuqadha bihil hawaij, ya, dan segala bentuk kebutuhan akan menjadi terpenuhi. Ini tawasul bin Nabi SAW, ini yang dipermasalahkan. Ya. Masuk kategori tawasul bid'i, karena tidak dicontohkan dan juga tidak diajarkan. Makanya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu meluruskan tawasul ini. Ya. Meluruskan tawasul ini agar jadi benar gimana? Tanhalu bihal uqadu wa tanfariju biha al-qurabu. Kalau pakai biha boleh. Karena kalau bihi, hi itu bagi yang belajar bahasa Arab, hi dhamir muttasil, ya kan? Tanhalu bihi, hi itu dhamir muttasil untuk huwa kembali kepada Nabi. Berarti tawasulnya kepada Nabi. Tapi kalau jenengan menggantinya tanhalu biha, ha, maka ini dhamir muttasil untuk mu'annas, hiya. Kembalinya ke apa? Ke sholawat. Boleh nggak tawasul dengan sholawat? Tawasul, kita berdoa dengan lantaran sholawat, boleh nggak? Boleh, karena sholawat itu kan amal soleh. Dan seorang bertawasul dengan amal soleh itu boleh. Seperti kejadian yang 3 orang masuk gua itu, dia kan bertawasul, berdoa pada Allah dengan amal soleh. Yang satu dengan kebaktian pada orang tuanya, yang satu dengan menjaga diri dari perzinahan, yang satu bertawasul dengan amanah dia menjaga harta karyawannya. Nah, para ulama mengatakan silakan tawasul dengan amal soleh boleh. Makanya tawasul yang tadi, salawat yang tadi yang ada tawasulnya jadi boleh jika diganti domirnya, bukan tanhalu bihi yang kembali kepada Muhammad, tapi tanhalu biha menjadi boleh. Karena tawasulnya jadi dengan salawat, bukan dengan nabinya. Atau ada yang lain juga ya, ada yang lain tuh yang terkenal salawat apa namanya? Itu tadi nariyah yang tadi. Yang lain nariyah. Ini satu badar. Gimana badar itu gimana? Bukan yang tawassalna bi bismillah wabil hadi rasulillah. Sebelumnya gimana tuh? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wabil hadi rasulillah. Nah, ini sama juga. Ini tawasulnya dengan
Nabi. Ya. Jadi ulama mempermasalahkan, ya, afdolnya apa? Afdolnya jenengan tinggalkan. Karena ada yang jelas-jelas syar'i yang tidak diperselisihkan dan jelas sahnya. Kenapa berpindah kepada yang masih dipermasalahkan? Ini solusinya ada banyak. Jangan baca yang sudah dihafal atau cukup yang pendek, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi, itu sudah selesai dan terhitung sholawat. Atau sholawat Ibrahimiyah. Itu lebih selamat dan lebih terjaga. Oke. Kemudian bait yang kedua, wa ba'daha kasiratul rasul manzumatan mujazatal fusul. Dan setelahnya ambillah ini sirah Rasulullah SAW manzumah berupa syair manzumah yang ringkas dengan beberapa tema-temanya. Wa ba'du amma ba'du. Biasanya jangan sering dengar ustadz atau dai buka muqaddimah innal hamdalillah ya nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh dan seterusnya, kemudian amma ba'du. Apa sih gunanya amma ba'du itu atau wa ba'du? Dalam bahasa Arab wa ba'du atau amma ba'du itu adalah kalimatun yu'ta biha lil fasli baina muqaddimah wal kalam. Dia adalah pemisah, pembeda antara muqaddimah yaitu pembukaan dengan inti yang akan dibicarakan. Jadi seorang ketika muqaddimah udah selesai, maka dia akan bilang amma ba'du. Oh, berarti kalau sudah amma ba'du, dia sudah akan memulai inti yang akan dibicarakan. Ya. Jadi misalnya kajian, jangan masih punya urusan jawab WA, jawab pesan. Ketika ustadznya lagi muqaddimah, tidak apa-apa lah. Tapi kalau sudah amma ba'du, oh berarti sudah mau inti, berarti sudah selesai harusnya. Karena sudah amma ba'du, sudah fasil, sudah ada pemisahnya, mau membicarakan inti dari apa yang akan dibahas. Dan itu juga dicontohkan oleh Nabi SAW ya. Dicontohkan oleh Nabi SAW ketika beliau dahulu ngirim surat ke Heraklius, Raja Romawi. Ya. Dalam suratnya dikatakan Bismillahirrahmanirrahim ya, seperti tadi ya. Suratnya Nabi kepada raja-raja di sekitaran Jazirah Arab termasuk pada Herakl dimulai dengan Bismillah. Dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Min Muhammadin Rasulillah ila Herakl azimir Rum. Dikirim dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius, pembesar Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan akan tertuju pada orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Nah, ketika sudah amma ba'du, berarti beliau akan menyampaikan inti dari suratnya. Apa intinya? Fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Saya menyeru Anda dengan propaganda Islam atau memeluk agama Islam. Aslim taslam. Masuklah Islam, Anda akan selamat. Wa aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Masuklah kamu ke dalam Islam, Allah akan memberi Anda pahala 2 kali lipat atau 2 kali. Wa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Tapi kalau Anda tetap berpaling, maka ya bagi Anda mendapatkan dosa arisiyin. Arisiyin ini saya belum tahu maknanya ya, perlu baca syarahnya. Intinya kalau sampai berpaling tidak menjawab ya seruan itu, maka dia berdosa. Dan sebenarnya Heraklius itu kalau kita baca sejarah, dia itu sebenarnya mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Tapi karena kepentingan duniawi dan karena ketakutan pada kekuasaan, takut hilang kekuasaan, takut kepada rakyat dan yang lain sebagainya, akhirnya dia menolak untuk membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Dari mana kita tahu itu? Dari kisahnya Abu Sufyan. Ya. Kisahnya Abu Sufyan ketika awal mula Nabi SAW itu menyeru orang Quraisy untuk masuk Islam. Itu kan Abu Sufyan ketika pas berdagang ke Syam. Ya, orang Quraisy punya kebiasaan berdagang, berniaga ke Syam atau ke Yaman, ya kan? Allah mengatakan li'ila fi Quraisy. Kebiasaan orang Quraisy, ilafuhum rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan ilaf itu kebiasaan. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan ketika syita, musim dingin, dan ketika musim panas. Para ulama menjelaskan musim dingin mereka perjalanannya ke Yaman. Ya. Ketika musim panas mereka ke Syam. Syam di situ dulu adalah wilayah dikuasai oleh Romawi. Nah, waktu itu Abu Sufyan
ya berjalan ke Romawi, berdagang di sana, termasuk ketemu dengan Herakl dan ditanya. Ya, ditanya tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW, ditanya ini dan itu. Apakah orang ini menyeru pada sesuatu untuk cari dunia, untuk cari kekuasaan? Enggak. Justru dia kita tawari untuk berkuasa, dia nggak mau. Kita tawari mau harta berapa, dia nggak mau. Kita tawari dia pengen wanita berapa, dia nggak mau. Ya, bahkan dalam hadis kan disebutkan, sampai misalnya matahari di tangan kananku atau bulan di tangan kiriku, maka saya tidak akan ya berlepas diri dari mendakwahkan agama ini. Nah, Heraklius pada saat itu mengakui, ini nabi ini. Bukan orang yang cari dunia. Tapi ketika surat ini datang, ya, apa? Tidak mau menolak. Akhirnya menolak, bukan karena menyelisih hak yang ada dalam hati, dia membenarkan itu, tapi kepentingan dunianya lebih dia kedepankan daripada kebenaran. Ya, celakalah dia. Oke. Amma ba'du. Kemudian haka siratul rasuli, ambillah ini sirah Nabi SAW, berupa manzumah, ya, yang ringkas, mujazatul fusuli, yang tema-tema yang diletakkan oleh Ibnu Abil Iz. Satu bait lagi kemudian kita selesai. Wa mauliduhu fi ashiril fadili, ya, tanggal lahirnya beliau di tanggal 10 bulan yang mulia. Bulan apa itu? Rabi'inil awwal di amal fili, yaitu di bulan Rabiul Awal di tahun gajah. Mauliduhu, maulid itu ismu zaman, ya. Maulid itu ismu zaman, yaitu isim kata benda yang menunjukkan kejadian. Jadi waktu dilahirkannya beliau adalah di tanggal 10 Rabi'inil Awal, yaitu di bulan Rabiul Awal. Amal fil, yaitu di tahun gajah. Itu tahun di mana saat itu terjadi peristiwa gajah, yaitu peristiwa Abrohah yang datang dari Ethiopia, Habasyah, membawa sekelompok pasukan, ya, yang pasukannya itu dipimpin oleh kawanan gajah yang Allah abadikan dalam surah Al-Fil, yang jenengan semua hafal semuanya, yang kemudian Allah binasakan. Wa kanatil Arab yu'arrikhuna bil hawaditsil masyhurah. Dan dahulu kenapa dikatakan tahun fil? Karena orang Arab dahulu itu biasanya menengarai dan menandai tahun itu dengan kejadian yang viral pada saat itu. Jadi zaman dulu ada viral juga. Jadi kejadian yang viral kemudian itu jadi patokan untuk apa? Tahun. Fayuwasiluna ad-sinin ila an tahsul haditsah masyhurah. Jadi mereka akan menghitung tahun tersebut dari kejadian yang paling viral itu apa? Sampai terjadi yang viral yang baru. Nah, ketika terjadi kejadian yang baru, viral yang baru, maka ganti namanya. Demikian. Fayatrukuna ma fata wa yabda'una tarikh bil marhalatil jadidah. Hanya kalau ada hal yang viral yang baru yang lebih populer, maka mereka akan meninggalkan kejadian yang lampau dan akan memulai penanggalan dengan ya sejarah yang baru, dengan fase yang baru dari peristiwa yang baru tadi. Fahadzal 'am walladzi wulida fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tahun gajah inilah di tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ya. Jadi tahun pertama di kejadian tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Ya, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.